Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Anggia Noviro. Saya sedikit akan menjelaskan materi tentang penyembuhan saya yang bertemakan jamban sehat. Saya berasal dari Universitas Korea Tinggi. Baiklah, saya akan memulai materi penyembuhan saya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu jamban. Sudah banyak kita ketahui, ibu-ibu atau bapak-bapak, bagi masyarakat yang masih tinggal di daerah terpencil atau pelosok, mereka masih menggunakan jamban seperti mereka melakukan BAB itu di tanah atau di plastik, dikresekkan hingga dan mereka buang begitu saja. Dengan perilaku kita seperti itu, kita akan dapat menyebabkan penularan penyakit dari kotoran manusia tersebut. Maka alangkah baiknya kita dirikan jamban di rumah kita masing-masing. Nah, apakah ibu-ibu tahu apa itu jamban? Jamban adalah satu bangunan yang dipergunakan untuk membuang tinja atau kotoran manusia yang lazim disebut kakus atau WC. Itulah yang disebut jamban, yang memenuhi syarat kesehatan dan baik. Manfaat jamban adalah untuk membuang kotoran tinja dan mencegah terjadinya penularan penyakit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara memilih jamban. Ada 3. Yang pertama, jamban cemplung. Jamban cemplung ini digunakan untuk daerah yang sulit untuk mendapatkan air. Dan kedua, jamban tangki septik atau leher angsa. Jamban ini dipergunakan untuk yang mempunyai air yang cukup dan memiliki kepadatan penduduk yang lumayan. Karena di sini seperti di suatu kompleks atau di rumah atau di kawasan yang padat penduduk, mereka akan menggunakan jamban leher angsa. Dan ketiga, jamban daerah pasang surut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan untuk menggunakan jamban. Tujuan menggunakan jamban itu yang pertama adalah menjaga lingkungan agar bersih dan sehat, tidak berbau. Kenapa? Karena jika kita menggunakan jamban yang sehat, maka kita tidak akan membuang BAB sembarangan. Yang pertama. Yang kedua, tidak berbau. Jika kita membuang BAB kita sembarangan, akan mencemarkan udara menjadi busuk karena dari faktor bau pup kita tersebut. Yang kedua, tidak mencemari air yang ada di sekitar. Misalnya kalau kita membuang pup kita di sungai, apalagi sungai itu kita pergunakan untuk bersama, seperti kita mencuci pakaian di situ, kita menggosok gigi di situ, kita mandi di situ, kita BAB di situ. Bayangkan saja penyakit apa yang akan terjadi kepada kita jika kita mengkonsumsinya. Dan ketiga, tidak mengundang akan terjadinya penyakit. Apa penyakit yang akan datang? Yang pertama itu ada kolera, diare, tipus, cacingan, penyakit saluran pencernaan, penyakit kulit, dan keracunan. Selanjutnya, syarat-syarat jamban sehat. Nah, apa saja itu syarat-syarat jamban sehat? Pasti bagi ibu-ibu yang sudah mempunyai jamban sendiri, pasti ibu-ibu tahu kan apa saja syarat jamban sehat. Yang pertama, tidak mencemari sumber air minuman. Karena jarak antara kita menggunakan sumber air dengan tempat pembuangan tinja kita atau septic tank tersebut harus 10 meter. Kenapa? Agar air yang ada di dalam tempat pembuangan pup kita di tanah itu tidak akan tercemar oleh air untuk yang kita konsumsi tersebut. Makanya jaraknya harus 10 meter ibu-ibu. Dan di sampingnya itu harus kita lapisi dengan tembok. Yang kedua itu tidak berbau. Kenapa harus tidak berbau? Karena kalau berbau itu maka itu tidak memasuki syarat untuk jamban yang sehat. Ada nih, misalnya di WC umum tuh kan mereka menggunakan jamban, tapi dia tidak memenuhi syarat kebersihan, syarat untuk jamban sehat. Kenapa? Tidak bersih, bau, dan juga banyak serangga. Itu karena kita memakainya bersamaan, kita tidak bisa menjaganya. Yang ketiga,
Kotoran tidak dapat dijamah oleh serangga dan tikus. Kotoran tidak dapat dijamah oleh serangga dan tikus. Yang keempat, tidak mencemari tanah di sekitarnya. Yang kelima, mudah dibersihkan dan aman digunakan. Nah, seperti jamban leher angsa tersebut, itu kan sangat praktis kita menggunakannya. Sangat praktis kan kita menggunakannya, sehingga kalau kita membersihkannya pun kita hanya tinggal menggosoknya saja, kita tidak perlu libet-libet kan. Lalu selanjutnya dilengkapi dengan dinding atau pelindung. Tidak mungkin kita membuat bangunan untuk jamban tersebut tidak mempunyai dinding, pasti ada dindingnya kan. Nah, selanjutnya penerangan dan ventilasi yang cukup. Jika suatu ruangan WC tidak ada ventilasi, maka udaranya itu tidak akan berganti. Kenapa? Ventilasi itu wajib untuk pertukaran udara tersebut supaya tidak berbau. Lalu lantai kedap air dan luas ruangan memadai, tidak sempit istilahnya Ibu, tidak sempit. Karena ada kadang-kadang juga WC-nya itu sempit dan juga lantainya tuh tidak kedap air, misalnya tuh murah misalnya kalau WC lantai itu tembok, haruslah ada tempat pembuangan airnya tuh. Kalau misalnya WC-nya tuh tidak tembok, kalau tanah, bayangkan saja apa yang terjadi kan. Lalu tersedia air, sabun dan air pembersih. Dan saya sini akan lanjut cara menjelaskannya, cara memelihara jamban sehat. Yang pertama itu, lantai jamban selalu bersih dan tidak ada genangan air. Kenapa? Kalau ada genangan air pasti kita terbayangkan. Pertama itu pasti ada jentik-jentik nyamuk yang akan bersarang di situ. Kedua, kecoa, serangga-serangga seperti tikus yang akan bergenangan di air tersebut karena mereka akan senang dengan tempat-tempat lembab. Yang kedua, bersihkan jamban secara teratur sehingga ruang jamban dalam keadaan bersih. Setidaknya kita kuras air bak mandi kita itu sekali 3 hari, sekali 2 hari, dan lantainya itu harus kita bersihkan dengan pembersih lantai. Yang ketiga, di dalam jamban tidak ada kotoran yang terlihat. Selanjutnya, yang keempat, tidak ada serangga seperti kecoa, lalat, dan tikus yang berkeliaran. Nah, itu gunanya harus ada dinding pembatas dan pintu, ibu-ibu, supaya mereka tidak leluasa untuk masuk dan tidak ada genangan air. Lalu, yang kelima, tersedia alat pembersih seperti sabun dan air bersih. Kenapa? Tidak mungkin kita membuang BAB kita itu tanpa air kan. Dan selanjutnya banyak juga yang masih dimaklumi oleh masyarakat kita. Setelah mereka BAB, mereka pasti jarang cuci tangan. Mereka hanya mencuci tangan dengan sabun. Mereka hanya sekedar mencucinya dengan air saja kan. Nah, tolong biasakan ibu-ibu untuk mencuci tangan. Kenapa? Karena kuman itu tidak akan hanya hilang begitu saja dengan air. Maka kita cuci dengan sabun agar bersih. Selanjutnya, 6. Bila ada kerusakan segera diperbaiki, jangan kita biarkan begitu saja. Jangan kalau atapnya roboh jangan kita biarkan saja roboh, kalau pintunya rusak jangan kita biarkan saja rusak, harus segera kita perbaiki. Yang ketujuh, pakailah karbol pada saat membersihkan lantai agar bebas dari penyakit. Kenapa? Hindarkan menyiram air sabun ke dalam bak pembuangan atau ke dalam kloset agar bakteri pembusuk tetap berperan aktif. Nah, ini apa maksudnya ibu-ibu? Misalnya kita mencuci tangan atau air sabun atau rinso kita itu tidak boleh kita buang ke tempat lubang septic tank leher angsa tersebut. Kenapa? Karena situ ada bakteri pengurai yang akan mengurai tinja tersebut. Nah, jika bakteri itu kita sirami dengan air sabun atau air rinso, maka mereka akan mati, ibu-ibu. Nah, maka kalau bakteri mati, otomatis akan ada penguraian. Selanjutnya, jangan menggunakan alat bersih yang keras agar kloset tidak cepat rusak. Yang 10, jangan membuang kotoran yang tidak mudah larut ke dalam air, misalnya kertas, kain bekas, dan lain-lain.
Makan banyak tuh, misalnya kita mempunyai adik-adik atau anak-anak kita yang lumayan tidak bisa dimengerti oleh mereka, kurang mereka pahami, kadang mereka membuang kertasnya ke dalam lubang pembuangan leher angsa tersebut. Itu kalau diusahakan jangan, karena kalau itu sempat tersumbat, maka tinja kita itu tidak akan lolos masuk ke dalam salurannya. Nah, sekian ibu-ibu tentang penjelasan saya jamban sehat. Nah, kalau bisa kita usahakan buatlah jamban kita sendiri-sendiri di rumah atau WC secara pribadi, janganlah WC secara umum. Kenapa? Karena banyak ya, kita tahu saja masyarakat Indonesia tuh kurang kepeduliannya. Sedangkan untuk diri mereka sendiri saja mereka tidak peduli, apalagi untuk umum. Nah, usahakanlah untuk membuat WC secara pribadi, tidak secara bersamaan. Karena kalau kita menggunakannya secara umum, seperti yang saya sebutkan tadi, akan banyak sumber penyakit yang ada di dalamnya. Kita tidak perlu jauh ibu-ibu. Setempat di masjid saja atau di surau, kadang tidak mereka bersihkan, atau tidak mereka dari baunya saja kadang ada yang pengap, ada yang bau pesing, kadang lantainya yang kotor, atau tempat WC-nya itu tidak bersih, sehingga kita saja pun malas untuk membuangnya kan ibu-ibu. Nah, maka kita usahakan jika kita sudah ada WC sendiri secara pribadi di rumah, usahakanlah untuk membersihkannya agar kita terhindar dari penyakit dan keluarga kita. Baiklah, ibu-ibu, itu yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.